SKS, siaran kuliah sore. Poin 9 Elisa FM The Victoria Station, melangkah semakin pasti. Selamat sore sahabat Elisa, kembali hadir di sini ada SKS siaran kuliah sore yang siap menyapa Anda di 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Edisi hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021. Seperti yang kemarin sudah diinformasikan bahwa untuk SKS beberapa waktu ke depan ini Daniel akan ditemani oleh narasumber dari PG PAUD FKIP UKSW. Tapi untuk narasumbernya berganti ini karena kemarin sudah ada Ibu Mila. Kalau yang satu ini juga makin gak asing lagi karena sudah sangat sering sepertinya ya mampir ke Elisa FM, sekarang juga sudah hadir lagi di studio. Nah, kira-kira ada siapa ini? Boleh kembali diperkenalkan diri? Oh ya, halo semua, saya Melita dari FKIP UKSW ya, khususnya dari program studi PG PAUD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini kita akan bicara soal penguatan pendidikan karakter, Daniel. Oke. Di anak usia dini pasti ya konteksnya. Pendidikan karakter untuk anak usia dini begitu ya. Nah, mungkin sebelahnya ini juga boleh diperkenalkan kalau ini baru pertama kali ya datang ke Elisa FM. Boleh perkenalan dulu? Oh ya, saya Miss Dwi, guru TK. Guru TK di Eureka Christian School di Jakarta. Wow, ini langsung diimpor dari Jakarta ya, jelas ya. PG PAUD mendatangkan. enggak. Jadi kebetulan memang sedang work from home ya. Jadi pulang ke Semarang, Salatiga begitu. Kemudian kebetulan nih kita mau bicara soal karakter kan. Nah, kebetulan 2 minggu ini saya mengamati nih tiap hari ini kan adik ya, jadi adik kami tinggal serumah kan, siaran begitu kan, ada siaran Eureka Channel. Nah itu cocok banget nih dengan topik bahasan kita hari ini tentang karakter, makanya saya bawa. Nah, apa topiknya nanti ya? Nanti ya, kita akan bahas bersama nih. Nah, penguatan pendidikan karakter usia dini, kenapa sih harus karakter? Jadi mungkin kalau kita bicara soal karakter, saya share dulu mungkin ya sebenarnya apa sih karakter itu. Kan sering tuh banyak sekali yang bilang soal pendidikan karakter. Nah, tapi apa sih karakter itu? Sebenarnya ada beberapa atau mungkin banyak salah kaprah di masyarakat umum gitu ya. Jadi kalau karakter tuh sama dengan hal-hal yang seperti misalnya disiplin, tanggung jawab, ya itu memang bagian dari karakter. Jadi simpelnya begini, kerangka besarnya kalau kita bicara tentang kehidupan manusia, dari manusia itu lahir sampai nanti dia meninggal begitu ya, selama hidupnya itu ada 3 aspek besar perkembangan manusia. Kalau boleh digolongkan menjadi 3, kalau pakai bahasa teori textbook anak-anak kuliah, itu ada kognitif, fisik motorik, kemudian sosial emosional. Nah, tapi itu kan sesuatu yang nggak umum. Bahasa umumnya, selama manusia hidup ada 3 aspek perkembangan besar, bisa dikategorikan menjadi 3 besar itu. Yang pertama terkait dengan fisik, itu berarti tubuh kita. Kemudian motorik itu gerak tubuh. Nah, bahasanya tuh kalau kita ingin mengembangkan ini gampangannya olahraga gitulah. Kemudian kalau terkait dengan kognitif ini terkait dengan pemikiran, intelektualitas. Jadi pikiran gitu ya, olah pikir gitu. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu sosial emosional, ini terkait dengan hati. Jadi olah hati yang terkait dengan rasa, emosional, hal-hal yang seperti itu. Nah, seringkali karakter itu disamadengankan perkembangan yang aspek ketiga tadi, sosial emosional itu. Jadi yang tanggung jawab, disiplin, kemudian apalagi ya, pengendalian diri. Itu berarti kalau orang bisa mengendalikan diri, karakternya baik gitu. Padahal itu tidak sama konsepnya. Karakter itu sebenarnya bisa meliputi ketiga hal tersebut. Jadi karakter itu bahasa sederhananya adalah nilai-nilai keutamaan
atau kebiasaan yang itu sudah menjadi penciri dari seseorang. Jadi kalau kita bicara aspek fisik motorik misalnya ya, kebiasaan, dia punya kebiasaan penciri selalu hidup sehat, olahraga. Nah dia berarti punya karakter selalu olahraga itu karakternya dia begitu. Jadi nggak selalu hanya aspek yang tadi disiplin, tanggung jawab yang di ranah sosial emosional aja. Jadi itu maksudnya karakter. Nah kalau hari ini kita bicara soal karakter, berarti nanti kita bicara bagaimana nih menguatkan nilai-nilai keutamaan di anak-anak itu ya kalau bisa di ketiga aspek ini secara seimbang, nggak cuman yang tadi hanya di aspek sosial emosionalnya saja. Oke, jadi sebenarnya jangan sampai salah jadi mispersepsi gitu ya. Padahal karakter itu bukan yang selama ini apa orang itu pikirkan ya terkait tadi bagaimana emosi dan lain sebagainya itu tadi. Nah, untuk anak usia dini, hal-hal apa sih yang sebenarnya lebih ditekankan dalam pendidikan karakternya itu? Kembali lagi sebenarnya kalau kita bicara manusia, ketiganya itu harus seimbang. Harus seimbang. Jadi kalau mungkin ada yang sudah sering dengar, sudah tahu anak usia dini itu apa. Tapi kalau bagi yang belum, saya sharing sedikit Daniel. Jadi kalau kita bicara anak usia dini itu secara internasional cakupan usia 0 sampai 8 tahun. Jadi itu karakteristiknya memang manusia itu kan nanti sepanjang rentang hidupnya itu akan dibagi-bagi fase anak usia dini karena dia punya karakteristik yang mirip sama. Kemudian nanti masuk ke fase anak-anak, fase remaja, karakternya masih beda nih, remaja sama nanti orang dewasa akan berbeda juga begitu. Nah, kalau kita bicara anak usia dini 0 sampai 8 dunia internasional. Makanya kan walaupun kalau di kita cut off-nya di SD, masuk kelas 1 SD itu sudah dianggap bukan anak-anak, sebenarnya yang paling efektif untuk belajar masih bermain dengan hal-hal yang menyenangkan karena karakternya sebetulnya masih sama. Nah, jadi 0 sampai 8 ini tentang anak usia dini. Apa yang harus dikuatkan? Tentu saja tadi saya bilang ketiga aspek tadi untuk pengembangan karakter. Ya berarti dari aspek fisiknya dia harus punya karakter terbiasa hidup sehat, minum air putih. Contoh paling simpelnya minum air putih. Minimal tuh sebenarnya kan berapa sih? Misalnya 5% kali berat badan, ya mungkin Daniel tahu ya. Kemudian kebiasaan untuk mengolah makanan yang sehat. Sebenarnya ya saya tidak menyebutkan cara memasak tertentu, tapi kita tahu ada cara memasak tertentu yang kurang sehat dibandingkan dengan yang misalnya direbus gitu ya, atau ditumis begitu kan ya. Aduh nanti kalau saya sebut baru diprotes nih. Kemudian kalau dari aspek katakanlah yang terkait dengan tadi intelektualitas, sebenarnya kan karakter yang baik misalnya punya karakter yang baik di bidang literasi. Nah, kita cukup rendah ya sebenarnya di nilai literasi. Jadi tidak terbiasa membaca. Jadi informasi itu kadang miss karena kita tidak terbiasa membaca. Nah, ini sebenarnya harusnya juga dari kecil itu dibiasakan membaca misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang terkait dengan aspek sosial emosional berarti disiplin misalnya begitu ya. Jadi kebiasaan bangun pagi kemudian merapikan tempat tidur contohnya itu kan harus dibangun juga dari kecil. Memang nanti porsinya saja yang berubah. Saya bilang seimbang itu, tapi porsinya bisa jadi misalnya katakanlah kalau kita bicara anak usia 0 sampai 3 tahun, kalau kita belajar ilmu perkembangan, maka mungkin sebenarnya dia di sensorial motoriknya itu yang porsinya harus lebih banyak, bukan di intelektualitas. Karena kalau berdasarkan teori kematangan, intelektualitas itu memang nanti matangnya lebih gampang untuk diolah di 5, 6, atau 7 sebenarnya kalau menurut Piaget gitu. Di porsinya banyakinlah anak-anak tuh, suruh lari-lari, suruh gerak, suruh main apalah itu yang biar bisa motorik halus, motorik kasarnya bergerak. Nah ini kan jangan sampai anak salah nanti misalnya penanganan dalam artian 3 tahun disekolahkan harus duduk diam. Nah itu kan nggak benar sebenarnya kalau dari teori perkembangan ya gitu. Apalagi kalau misalnya yang di rumah nih parents kadang suka kalang kabut, anak-anaknya sukanya lari sana, pola sana sini-sini, tapi dibatasin ya. Padahal itu menjadi salah satu aspek ya untuk anak-anak bisa bagaimana mengembangkan motorik-motoriknya secara baik pastinya. Nah,
kuncinya bagaimana supaya penguatan karakter ini benar-benar bisa tercapai untuk anak-anak, begitu Bu Melila? Nah, kalau kita bicara soal karakter, semuanya itu kembali lagi tadi agar dia menjadi nilai keutamaan. Artinya utama itu yang menonjol. Tentu saja paling gampang kalau kita bicara karakter itu pembiasaan bayi. Pembiasaan ya? Ya, pembiasaan. Contoh kalau di anak-anak kan berarti pembiasaan ini kita bicara kekonsistenan ya. Jangan katakanlah, misalnya katakanlah kalau kita ingin punya anak punya habit literasi begitu ya. Bacain bukunya cuman kadang-kadang, kadang kalau sempat dibacain, kadang kalau sudah sebulan nggak sempat karena sibuk ya udah nggak dibacain. Ini habit literasinya tentu nggak terbangun. Kemudian kalau kita bicara anak-anak, mereka itu paling gampang itu meniru. Oke. Jadi, ini warning ya, buat siapapun yang dengan anak-anak, entah itu guru di sekolah, entah itu orang tua, pembentukan karakter paling kuncinya salah satu prinsip adalah dengan teladan. Jadi teladan itu ya kalau ingin anaknya makan sehat, orang tuanya makan sehat. Oke. Kan nggak bisa tuh. Kita misalnya makan apa ya, makan junk food gitu ya mungkin ya. Junk food gitu ya. Jangan sebut barang kayak mungkin junk food gitu aja deh. Makan junk food gitu, terus anaknya kita kasih sayur. Nih lo enak sayurnya, padahal kita sendiri nggak suka sayur kan. Padahal anak itu kan melihat kalau orang tuanya suka makan sayur, kok kayaknya enak ya. Jadi dia nanti akan juga terbiasa ke sana. Jadi prinsip siapapun yang bekerja dengan anak-anak itu mereka itu pemimpin, dan pemimpin itu nggak bisa cuma nyuruh, harus ngasih teladan, melakukan. Jadi anak itu nggak perlu disuruh sebenarnya. Kalau ini sedikit lompat ke Bapak Nasional kita Ki Hajar ya, dia punya filosofi kan sebenarnya anak-anak itu kan tumbuh kembangnya hanya kita tuntun. Nah, cara menuntunnya gimana? Cara menuntun paling efektif adalah dengan kita memberi teladan. Jadi misalnya pengen kita punya karakter bersih, ya orang tuanya juga misalnya tiap pagi sapu-sapu. Anak kan ngelihat, lama-lama itu pasti akan ingin meniru gitu. Apalagi di awal disebutkan sama Ki Hajar Ingarso Tungsung Tulodo gitu ya. Benar ada ya itu ya. Apalagi kalau orang Jawa juga bilang jangan jarkoni ya, cuman bisa ngajari tapi nggak mau ngelakoni begitu. Betul. Nah, kayaknya Daniel mau geser dulu ke Miss Dwi. Nah, kalau misalnya di sekolah sendiri nih, Miss, implementasinya gimana untuk pendidikan karakter untuk anak-anak begitu? Kita kebetulan memang based on karakter ya sekolah. Jadi kita walaupun ini online, kita masih berusaha sih memasukkan pendidikan karakter itu. Kita online setiap hari dari Senin sampai Jumat. Terus masih kita biasakan kayak rutinitas yang memang seharusnya anak-anak punya, kayak doa dengan baik. Terus ya apalagi ya, ada banyak sih. Jadi ini saya nyala sedikit ya Daniel. Kayaknya ini nggak rela banget ya. Tunggu saya masih mau ngomong gitu. Di rumah lebih banyak diceritain ke kakaknya gitu ya. Enggak, jadi mungkin saya beri konteks dulu nih, apa kaitannya saya bawa ini ya, kebetulan kan Dwi ini guru KBTK nih di Eureka Christian School di Jakarta. Kenapa kok tiba-tiba kok didatangkan begitu ya? Didatangkan untuk jadi guest-nya PG PAUD terkait dengan karakter. Jadi begini, saya itu melihat, mengamati selama 2 minggu ini, tiap hari ini Miss Dwi ini memang ada yang disebut sekolah mereka itu punya Eureka Channel. Jadi ini sangat menarik karena tiap hari itu benar-benar Zoom meeting, anak-anak itu ketemu online kelas 1 jam. Nah di situ tuh saya melihat acaranya tuh benar-benar bagus gitu Daniel. Jadi tetap saya bisa melihat karakter yang ingin dibangun dan disampaikan melalui channel. Mereka sebutnya Eureka Channel karena tiap hari siaran 1 jam itu sudah mirip-mirip ada channel khusus begitu kan. Nah itu dari sisi untuk anaknya. Jadi ada 2 yang menjadi sorotan utama saya. Nanti mungkin Dwi bisa cerita ya. Yang pertama itu terkait dengan untuk anaknya sendiri, bagaimana pembentukan karakternya itu ya melalui tadi contohnya adalah setiap tayangannya itu tiap hari ada olahraganya gitu kan. Nah itu kan
contoh pembiasaan yang konsisten. Jadi kalau kita ingin anak-anak usia dini ini memang butuh gerak ya, jadi disisipkan tuh setiap hari ada bergeraknya. Nanti mungkin Miss Dwi bisa cerita. Dan yang kedua saya melihat dari segi di balik layarnya sendiri. Jadi guru-gurunya itu luar biasa. Siarannya 1 jam, persiapannya kalau Daniel mau tahu itu mungkin sehari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu betul-betul saya melihat mereka jam 9 itu biasanya mungkin diceritain aja ya. Nah mungkin boleh tuh diceritakan dari gurunya itu apa saja yang dilakukan dari jam 9 sampai jam 4 itu. Nah gimana itu Miss Dwi? Boleh diceritakan ke sahabat Lisa mungkin? Oh ya, biasanya kita sebelum siaran kita mulai itu kan pelajaran itu mulai jam 10. Jam 10 pagi, oke? Ya, jam 10 sampai jam 11. Jam 9 kita biasanya sudah gladi resik dulu. Jadi kita ketemu kumpul dan kita latihan untuk share video karena kita kan online pasti banyak video ya, video dan ya persiapan. Terus setelah itu kita ada evaluasi setelah selesai sampai jam 11 itu kita evaluasi dulu. Habis itu break sebentar. Habis itu kita ketemu lagi untuk gladi resik hari berikutnya jam 2 sampai selesainya. Biasanya bisa 1 sampai 2 jam gitu. Berarti sampai minimal jam 4 begitulah ya. Nah, persiapannya nih buat videonya dan lain sebagainya. Di sela-sela itu harus bisa. Itu setiap hari harus baru, harus up to date, harus ganti. Biasanya ya beberapa program kan kita itu ya harus ada dengan dukungan video gitu-gitu. Ada video yang berulang, tapi ada juga yang video biasa kita harus syuting, harus ya macam-macam lah, edit dan segala macamnya. Berarti kemarin selama masa transisi dari offline ke online-nya benar-benar harus super gercep ya istilahnya ya, harus bisa ngedit, bisa tapping, bisa ya mau nggak mau kita dituntut sih untuk belajar macam-macam dan ya kalang kabut tapi seru sih. Oke. Terus gimana nih respon anak-anaknya yang paling penasaran? Biasanya kan anak-anak kan kalau nggak ketemu missnya kan suka ini ya, nggak mau belajar, nggak ada miss gitu, missnya suruh ke rumah aja. Nah terus gimana nih respon dari anak-anaknya? Puji Tuhan anak-anak antusias sih, masih antusias dengan ya 1 jam setiap hari. Walaupun dulu awal-awal mereka bilang mau ke sekolah aja, mau ke sekolah, tapi dengan program ini kan setiap ini kan berulang dan kita bangun kebiasaan juga kan, jadi ya mereka enjoy sih, puji Tuhan. Oke, dan setelah itu dilanjutkan pembelajaran biasa begitu ya? Oke. Lumayan menarik, sangat menarik, bukan lumayan lagi ya. Iya, jadi gini Daniel, saya mau cerita, ini tadi kan saya bilang kita soroti dari 2 ya, mungkin yang diceritakan Miss Dwi, dari sini kita bisa lihat sebenarnya, nah itulah karakter apa sih kalau dalam hal ini kita bicara yang harus dipunyai guru. Kalau nggak salah Eureka itu ada salah satunya kreativitas ya, menjadi nilai karakter yang ingin diinikan ya, dan itu benar-benar dihidupi, jadi nggak cuman logo slogan yang ditempel gitu ya, kita ingin kreatif begitu kan. Nah guru-gurunya aja kalau nggak kreatif, leadernya nggak kreatif, bagaimana kita ingin anak-anaknya kreatif. Jadi prinsip utama kalau dalam penerapan pendidikan karakter itu kalau ingin anaknya punya X, gurunya harus punya X gitu. Nah ini di sini kelihatan sekali bagaimana guru-guru ini luar biasa berprosesnya, pasti saya rasa sih pasti luar biasa prosesnya. Tapi mereka survive, mereka bisa menyajikan yang tadi saya bilang 1 jam sehari di balik layarnya itu mereka benar-benar hidupi kreativitas. Bagaimana kemudian juga kesempurnaan, saya melihat ada karakter itu di sana. Karena benar-benar mereka itu gladi bersih setiap hari karena untuk besoknya. Kemudian setelah itu setelah jam 10-11, jam 11 mereka akan tutup dengan refleksi. Apa yang sudah baik, saling menilai begitu. Jadi itu benar-benar tiap hari dilakukan secara konsisten saya melihat. Nah, jadi nilai konsisten itu ada di sana. Kemudian juga teladan dari guru ini yang ingin dihantarkan ke anak itu ada gitu. Oke, wah, apalagi berhadapan dengan anak-anak tuh kan tricky ya. Takutnya salah langkah sedikit nanti bagaimana responnya berbeda. Nah ini setiap hari harus dituntut bikin video, tapping, lain sebagainya supaya anak-anak tetap ikut pembelajaran secara moodnya juga bagus. Apalagi anak-anak kan gampang bosen, gampang mudinya luar biasa begitu ya. Nah
Kemudian kalau misalnya boleh lagi digali nih informasinya, kalau dari sekolahnya Miss Dwi di Eureka Jakarta begitu ya, awalnya gimana sih sampai bisa terpikirkan oke, harus dibuat tahapan-tahapan seperti itu? Jadi kan kita kemarin terpaksa online itu tahun lalu ya, sekitar Februari Maret itu. Di situ kita memang kalang kabut dan kita nggak tahu mau ngapain. Waktu itu kita masih belum terlalu terstruktur lah. Kita mempunyai waktu berapa bulan tuh, berarti sampai Juni. Habis itu ayo kita rapat, bikin sesuatu yang benar-benar bisa bantu anak-anak dan orang tua. Orang tua juga pasti kan kerepotan kan. Ya, jadi dari situ kita bikin waktu itu sekolah pendek dulu. Jadi kayak program liburan, namanya Beli Bulan. Dari situ kita bikin sesuatu yang unik, yang pokoknya online bisa engage ke anak-anak juga. Nah dari situ kita teruskan idenya sampai akhirnya masuk juga tuh beberapa ke program Rajintang kita di Eureka yang sekolah ini untuk diterapkan di sekolah. Gitu. Kalau tadi dari anak-anaknya udah oke, semangat, excited. Kalau orang tuanya gimana? Nah, orang tuanya sih ya mereka bekerja sama dengan baik sih. Komplain-komplain kecil ada lah. Karena kita biasanya tentang apa ini komplainnya? Kita kan biasanya minta bantuan orang tua untuk mendampingi ya. Untuk anak usia dini gini kan kalau lagi Zoom gitu mungkin kan perlu bantuan tuh untuk didampingi. Nanti biasanya kita minta mereka untuk jawab dan harus pencet tombol-tombol gitu kan, mungkin nggak semua bisa. Terus juga persiapan materi, biasanya kita kan mau bikin kerajinan, art and craft gitu-gitu, tetap ada beberapa yang minta orang tua untuk bantu siapkan. Jadi kita juga bikin orang tua itu jadi partner. Jadi sebenarnya tugas pendidikan sekarang kan pandemi gini kan pasti orang tua ya, kita guru nggak bisa berbuat banyak, ngandelin orang tua sih. Jadi ada sinerginya lah ya antara orang tua, sekolah, kemudian nanti juga hasilnya kepada para peserta didik gitu ya. Apalagi masa-masa pertumbuhan begitu, wah kalau misalnya sampai terskip sedikit pun ada hal-hal yang penting yang terlewatkan juga nantinya ya. Iya betul. Nah itu tadi kaitannya ya dengan karakter. Saya melihat memang bagaimana setiap hari ini pembiasaan baik itu tetap ada, Daniel. Dari acara walaupun cuma 1 jam mungkin, tapi 1 jam itu sudah luar biasa. Dari awal pagi itu pasti ada programnya tentang yang bergerak itu ya, ada ya. Olahraga Hey Coach. Oh iya, ada Hey Coach. Kita punya nama-nama program loh. Apa tuh? Nanti boleh di-share juga ya. Boleh nih. Ya, jadi saya mengamati kok. Kan saya tuh suka nguping ya sambil melakukan aktivitas saya karena satu rumah gitu kan. Kok tiap hari kok ada miss-nya yang di layar itu selalu bilang ayo semuanya berdiri. Kemudian nanti jadi permainan-permainannya itu ternyata bisa. Kita bisa mengajak anak menerapkan hidup sehat, contohnya dengan olahraga fisik. Walaupun di masa online, setiap hari itu pasti ada sesi mereka bermain dan bergerak itu, walaupun di layar. Jadi contohnya kan kalau saya punya pengalaman sendiri, ada temen nih yang pelajaran fisik olahraganya itu jadi berkurang banyak karena nggak bisa tatap muka begitu, kemudian hanya sekedar teori-teori, padahal anak usia dini ini kan butuh sekali itu untuk gerak. Nah jadi ini sampel contoh nyata bagaimana mereka memang based on karakter tadi yang dihidupi di sekolah itu di-deliver, disampaikan ke orang tua, tapi nggak cuma nyuruh gitu ya. Dan ini nanti tolong ya setiap hari begini-begini, enggak, tapi guru ini benar-benar online tiap hari pandu, yang pikirkan permainannya guru, terus mereka ajak anak-anak untuk bergerak setiap hari. Itu contohnya. Kemudian kan ada karakter baik lagi yang terkait dengan spiritual. Bagaimana setiap hari mereka ditanamkan kebiasaan bersyukur. Nanti ada boleh tuh diputar lagunya. Oh ya, tadi udah dikasih ya. Nanti kita akan simak bersama sahabat Lisa seperti apa. Nah. Ya itu kalau dari aspek spiritualitasnya ya. Kemudian ada ya aspek yang lain-lain pasti juga ada di sana. Jadi terkait dengan literasinya pasti ada. Nanti ada program acaranya peribahasa, ada
count blessing. Count your blessing. Count your blessing. Jadi benar-benar mereka itu punya karakteristik Christian school. Jadi bahkan nama programnya aja Count Your Blessing itu sebenarnya matematika gitu kan. Tapi menghitung berkat begitu judul programnya. Jadi itu saya rasa memang sangat menarik ya. Gitu. Oke, tadi mungkin bisa nih kembali dijelaskan nih program-programnya apa dan bagaimana sih isinya begitu, kontennya. Wah, panjang tuh. Ayo, boleh. Masih ada banyak waktu. Jadi kita biasa mulai itu dengan program namanya Good Morning Eureka. Di situ kita menyapa anak-anak tuh. Biasanya kita ajak mereka nyanyi dan mungkin ada permainan sedikit gerak. Terus ada biasa kita sampaikan devotion. Jadi mendengar firman Tuhan dalam pasti ada setiap hari. Itu di Good Morning Eureka. Istilahnya seperti kalau kita adaptasi dari luar negeri itu circle time gitu. Terus habis itu hey coach, yang biasa anak-anak tuh udah paling senang deh. Apa dengan itu? jinglenya itu udah semuanya langsung berdiri. Sampai nggak usah disuruh tuh, cuma diputerin jeng 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 lagunya, kita anak-anak udah tahu tuh ada sendiri gitu ya. Oke. Ya itu biasa simpel aja sih sebenarnya, dengan misalnya dengan boneka atau dengan benda-benda yang di rumah, ajak mereka untuk lakukan gerakan-gerakan motorik kasar sederhana, olahraga sekitar 5 menit. Setelah itu kita masuk ke program pelajaran. Itu berbeda tuh biasanya, ada jadwalnya dari Senin sampai Jumat, beda-beda. Saya kasih tahu sekilas aja ya. Ada language development, itu biasanya phonics, alfabet gitu-gitu. Terus yang tadi Count Your Blessings, nah itu program matematika. Terus ada juga kita punya Bible Tracker, jadi mendengarkan cerita Alkitab. Itu setiap minggu ada. Terus apa lagi ya, banyak sih. Aku anak Indonesia, nah itu topik. Jadi kita kurikulum pandemi ini kita bikin supaya anak-anak makin bersyukur. Mereka tinggal di Indonesia kan, di rumah, tapi mungkin bisa mengenal Indonesia lebih lagi. Jadi kita jalan-jalan keliling ke pulau-pulau besar di Indonesia. Topik gitu. Terus ada science juga, Star Lab. Terus ada musik, kita juga ada. Terus ya banyak sih. Apa sudah? Iya kayaknya itu. Jadi setiap hari beda-beda gitu. Oke, jadi bisa dibayangkan seberapa hektiknya, tapi juga untuk anak-anak juga menyenangkan ya pastinya, apalagi bisa belajar. Tadi juga dikasih apa tuh namanya, beberapa treatment untuk anak-anak bisa aktif bergerak. Nah, apalagi anak-anak kan sukanya lari sana lari sini begitu ya. Nah, tadi dari penasaran kalau misalnya sudah di apa itu namanya, dikirimin satu jinglenya begitu ya. Tadi yang apa namanya, yang pertama yang Good Morning Eureka ya. Coba deh Daniel harus dengerin dulu nih, kayak gimana sih? Semoga untuk formatnya sepertinya masih MP4, jadi harus harus ada beberapa treatment terlebih dahulu untuk bisa diputarkan nih. Nah, tapi nggak apa, nanti kita coba sambil coba begitu saja. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ngomongin masalah pendidikan karakter begitu ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin nanti bisa di-sharing bagaimana dari gurunya, bagaimana dari orang tua begitu ya. Gimana sih hal-hal yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita begitu? Boleh dijelaskan? Mungkin tips praktis ya, ya. Jadi dari turunan dari prinsip tadi kan, pokoknya kalau kita ingin penguatan pendidikan karakter, yang pertama tentu saja itu harus dilakukan secara konsisten, itu kuncinya. Jadi kalau ingin anak disiplin ya lakukan konsisten, jangan kadang disiplin kadang enggak kan gitu. Ingin anak makan sehat ya sebisa mungkin lah usahakan selalu makan sehat. Kemudian
Kunci kedua tentu saja ini melalui teladan. Jadi kalau kita bicara dalam satu hari, kita frameworknya satu hari aja deh ya, dari pagi bangun sampai malam begitu kan. Nah, value karakter. Jadi kalau kita bicara soal karakter itu kan nilai keutamaan. Nah, nilai keutamaan antara satu keluarga dengan keluarga lain bisa jadi memang berbeda-beda kan ya. Nah, itu mungkin yang perlu orang tua itu pikirkan dulu nih sebenarnya karakter seperti apa sih yang mau kita kuatkan di anak-anak, karena kan sangat banyak sekali, tapi mana yang utama, karena kan ada banyak sekali. Nah, contoh tadi kalau kita tarik dari Eureka ya, Eureka ini kan Christian School, kemudian mereka benar-benar menghidupi firman Tuhan tadi. Jadi ya itu setiap hari secara konsisten mereka ada devotion tadi ya, ada firman Tuhan, kemudian bahkan lagu jinglenya nanti kalau bisa terdengar, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. itu sudah dalam liriknya itu tentang bersyukur, pagi hari bersyukur atas semalam yang sudah berlarut ya. Itu anak-anak, tapi khas untuk anak-anak. Anak saya saja ini yang baru nggak sampai 2 minggu dengerin ya, dia tuh sudah bisa nyanyi-nyanyi sendiri ya. Nanti kan saya tinggal nasihatinya gampang tuh, dari lagu itu ada teks kalimat apa misalnya. Nah, lagu yang contohnya Tita tuh ya, Tita tuh hati yang takut Tuhan. Terus ada yang kalaupun aku sendiri, aku tetap harus hidup baik gitu kan. Nah, itu tinggal, jadi kalau pas mama pergi ya, ini kan kamu kalau nonton terus matanya sakit kan, gimana nih, kamu kegoda nggak? Nah, itu masuk dari lagu itu. Jadi mama pergi, kamu sendiri tetap lakukan yang baik nggak? Maksudnya nggak curi-curi nonton handphone, walaupun karena mama udah bilang nggak boleh gitu kan. Iya mama, jadi itu cukup karakter bisa masuk dari jingle-jingle lagu-lagu itu. Jadi kalau kita bicara tips ya, tadi setelah yang pertama value-nya apa yang mau dikuatkan di anak-anak, yang kedua dihidupi itu artinya dilakukan setiap hari. Yang lakuin siapa? Bukan cuma anaknya ya, orang tuanya juga, gurunya juga. Dalam hal ini siapapun yang jadi leader sampel yang bisa dilihat anak itu lakukan juga. Harus ya. Iya, harus sih. Ya kan, jadi kalau pengen anaknya mungkin nggak terlalu banyak nonton gadget begitu ya, ya kita berarti juga kalau kita punya jadwal jam sekian sampai sekian kita boleh nonton gadget begitu, ya lakukan juga itu. Kadang kan ya, tapi kan mama harus bekerja begitu ya, itu berikan pengertian. Tapi kan kadang kalau tanpa kita buat jadwal, itu gadget itu kadang masuk sih kita bekerja dengan gadget 8 jam, 10 jam, 24 jam. Kan seringnya tuh juga lihat hal yang lain kan. Nah, kalau kita sendiri aja nggak bisa nahan diri nih untuk nggak megang lihat ini, itu gimana kita mengharapkan anak usia dini yang secara mental juga masih dalam tahap pertumbuhan, perkembangan untuk menahan diri lebih daripada kita. Prinsipnya sih gitu aja sih. Gitu. Oke, jadi kembali lagi bagaimana leader yang menjadi contohnya untuk anak-anak. Mau nggak mau ya harus menerapkan. Seperti tadi sudah diceritakan bahwa jangan jarkoni begitu ya, bisa ngajarin tapi nggak bisa melakoni. Nah, kalau dari Miss Dwi sendiri untuk dari sekolah gimana itu tipsnya? Mungkin bisa dijelaskan gitu nggak? Tips untuk penerapan pendidikan karakternya begitu. Pendidikan karakter ya. Tipsnya kita sih masa pandemi gini sih ya susah. Biasanya kita ada itu tuh Parents Academy, kita support orang tua juga. Jadi kita ada support group dan Parents Academy ini saya ngomong berkaitan dengan orang tuanya kan ya. Jadi biasanya kita ada pembicara-pembicara yang berbagi tips sih di situ buat orang tuanya. Dan jadi mereka bisa tanya tuh macam-macam di situ, problem-problem mereka di rumah gimana. Terus nanti biasanya bisa dibahas dan bisa di support juga. Ada support group untuk kalau mereka mau saling berbagi biasanya kan. Kalau sama guru mungkin nggak terlalu ini ya, komplain kesusahan di rumah, tapi kita punya wadah untuk orang tua itu bisa saling berbagi gitu sih.
Oke, jadi intinya komunikasi antara orang tua dan juga pihak sekolah benar-benar harus selalu terjaga begitu ya? Ya, itu sebenarnya bagian dari kekonsistenan tadi, Daniel. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu kan nggak bisa konsistennya cuma di sekolah, nanti di rumah enggak, kan gitu kan. Jadi komunikasi itu jembatan untuk membangun kekonsistenan tadi. Jadi kalau misalnya di sekolah udah dibiasakan makan sehat contohnya gitu ya, ya paling tidak di rumah juga diusahakan makanan sehat itu juga tersaji. Jangan kemudian junk food di rumah, di sekolahnya baru dikenalkan sayur, tapi nanti di rumah boleh nggak makan sayur gitu kan. Ini kan nggak konsisten lah. Anak, kalau namanya kita bicara anak, karena pengendalian dirinya, kalau secara pengendalian diri kan mereka masih belajar tuh rentang usia sampai nanti 25 tahun sebetulnya tuh pelajaran paling susah, lebih susah daripada berhitung, lebih susah dari hal-hal yang sifatnya kognitif begitu ya. Nah itu butuh kekonsistenan yang lama, jadi mereka harus disupport dari segi pengendalian diri ini, karena mereka kalau boleh milih, namanya anak-anak boleh milih, ya milih yang enak. Misalnya di rumah kakek nenek boleh makan permen, di rumah tidak boleh, maka mereka akan tahu tuh kalau aku pengen permen gimana ya, mungkin aku caranya ke rumah kakek nenek gitu, makanya rumah kakek neneknya deket gitu ya. Jadi ya mereka tahu sih kalau bisa memang komunikasi tadi membangun kekonsistenan bahwa ini nilai yang kita harus jaga bersama, ini untuk penguatan pembentukan karakter kebaikan anak itu sendiri. Oke, begitu. Nah, sepertinya ada beberapa jingle yang bisa terputarkan. Ini yang pertama ada tenggat. Tadi bisa dijelaskan kembali, tenggat itu untuk yang? Itu biasanya kita putar itu sebelum berdoa. Sebelum berdoa begitu ya. Boleh kita dengarkan bersama begitu ya? Oke, sahabat Lisa, kita simak untuk satu buah jingle ini dari Eureka School. Ini kita langsung berdoa atau gimana ya? Berdoa biasanya. Father in heaven biasanya kita gitu. Langsung anak-anak sudah bisa menempatkan diri begitu ya. Kalau lagu misalnya ini bantu mereka untuk siap-siap juga kan. Wah, kalau berdoa tuh berarti harus udah lipat tangan, tutup mata, udah tenang, siapkan hati. Oke, Udah menenangkan. Udah kebawa, pengennya ada yang ini sih, pengen tenang. Baru awal gitu, makanya tadi kayaknya kita harus berdoa juga deh. Dan aja langsung tahu, kelihatannya harus dilipat. Oke, nah kemudian tadi ada lagi satu, Tuhan berjanji pasti ditepati. Nah itu untuk apa itu tadi? Itu biasanya itu kita putar di awal dan akhir sih. Jadi kan kita jam 10, tapi biasanya kita 10 menit sebelumnya kita sudah buka waiting room, bisa masuk ke room. Jadi di situ mereka bisa siap-siap. Nah, biasanya kita dengarkan lagu-lagu yang ya memang ini lagu-lagu yang bisa ngangkat moodnya anak-anak juga lah. Oke, begitu ya. Boleh kita simak bersama-sama begitu ya. Tapi jangan terbawa situasi nanti. Kita langsung menempatkan diri seperti anak-anak juga. Baik, sahabat Lisa, kita bisa simak. Datang menggoda
Amerika. Walau belum tahu, dia jalan terus, percaya Tuhan di depannya. Ternyata Kanaan yang Tuhan berikan indah, besar, luas dan lebar. Tuhan berjanji Abraham kan punya anak banyak seperti bintang-bintang. Tuhan melihat Bapa Yakub melakukan dosa dan hatinya pundak dikduk. Dia pergi meninggalkan rumahnya sampai jauh, berlari dengan rasa takut. Tuhan datang pada saat Yakub tertidur. Tuhan menjanjikan sebuah penderitaan, aku takkan meninggalkanmu. Lalu Yakub bangun dan dia bersyukur, hatinya tidak lagi takut. Terima kasih Tuhan, kau menemaniku, ajar aku taat padamu. Tuhan selalu tepati janji, tidak pernah bohong atau pura-pura lupa. Dia berjanji memberikan juru selamat, Tuhan Yesus Kristus namanya. Daud, Yesaya dipakai untuk rencananya. Yesus anak Daud, Yesaya nabi Tuhan, mewatakan kelahirannya. Seorang putera, dia pemimpin kita, penasehat yang bijaksana. Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, Yesus Kristus purana damai. Wow, menyenangkan ya. Ya itu jadi tokoh-tokoh Alkitab kan sekalian nanti anak. Iya, jadi sebenarnya tadi tipsnya selain kalau kita bicara anak usia dini itu memang ada satu unsur lagi harus dengan yang menyenangkan begitu ya. Jadi memang masuk dengan jingle, kemudian dengan lagu-lagu itu lebih mungkin lebih cepat diterima. Minimal kan contoh anak saya saja ya, lagu apa sih dia? Apa? Yang dia Eureka suka itu. nyanyi ya. I love to go to school. I love to school, I love to go to school. Dia bisa nyanyi itu kan ya, walaupun pelan-pelan. Nanti setelah dia nyanyi kan baru kan kita akan ajak bicara. Kamu suka sekolah nggak? Kalau suka sekolah berarti gimana caranya supaya kamu di sana tidak mengganggu teman-teman kalau masuk pagi begitu kan? Oh tidak boleh terlambat. Jadi ada pesan-pesan karakter yang bisa disisipkan. Yang penting dia suka dulu. Jadi juga kenapa kok ini pengalaman ya ketika saya juga dengan guru-guru PPG itu jadi begini, guru-guru yang sudah mengajar kemudian ada program dari pemerintah kemudian dititipkan di FKIP UKSW. Jadi kita kan menerima program PPG. Salah satu guru itu sharing, dia itu sama di masa pandemi itu ingin mengajak anak cuci tangan, kebiasaan hidup baik, karakter kebiasaan hidup baik cuci tangan. Tetapi sulit sekali dia bicara, kok sulit sekali ya anak-anak itu mau cuci tangan mengikuti langkah-langkah yang benar. Terus dia kepikiran caranya, oke kita lakukan ya. Betul tuh dibuat lagu oleh beliau, nadanya mengarang sendiri, simple, diulang-ulang, akhirnya setelah itu masuk pengembangan, setelah dicobakan selama sebulan 2 bulan terjadi perubahan yang luar biasa. Anak-anak tuh jadi sekarang kalau cuci tangan itu benar-benar sesuai dengan langkahnya. Jadi mereka tuh tadinya bukannya nggak mau cuci tangan, mungkin mereka nggak hafal. Nah dengan lagu itu mereka jadi hafal, kemudian mereka cuci tangan sesuai dengan langkah-langkah yang benar tadi. Terus akhirnya dicoba untuk hal-hal yang lain dilakukan begitu. Jadi prinsipnya sebenarnya nggak harus lagu, tapi lagu itu memang karena dia beritme, ada polanya, menyenangkan juga untuk anak-anak. Jadi itu bisa untuk masuk ke pengenalan karakter yang ingin kita kenalkan untuk anak-anak gitu. Bisa membantu begitu membantu, ya, apalagi anak-anak sukanya nyanyi sambil cuci tangan sambil nyanyi sambil dihafalkan step-stepsnya begitu ya. Ntar apalagi nih sikat gigi sambil nyanyi begitu mungkin nggak bisa juga. Oke, sebelum waktu kita habis, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Melita dan juga Miss Dwi bagaimana tentang penanaman pendidikan karakter untuk parents dan juga Bapak Ibu guru begitu?
Ya, jadi mungkin dari saya terakhir, kalau kita bicara soal karakter itu sebenarnya bahasa gampangnya adalah hal-hal baik yang ingin kita punya di diri anak yang menonjol. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja caranya adalah dengan pembiasaan yang konsisten dan kemudian karena ini kita bicara anak-anak, tentu mereka butuh teladan daripada suruhan. Nah, teladan ini tadi orang tua, guru, kalau ingin anaknya bicara soal kerja keras, maka gurunya juga menunjukkan kerja keras. Demikian juga kalau anaknya ingin hidup sehat, orang tuanya menunjukkan tentang hidup sehat. Dan itu konsisten dilakukan, dan dibalik itu semua ada satu lagi, yaitu nilai pengorbanan. Jadi orang tua, guru ini kan leader ya, pemimpin, pasti ada nilai pengorbanan. Bisa jadi kalau tadinya orang tuanya nggak suka makan sayur, contoh paling simpel ya dia harus berusaha mengorbankan dirinya, melatih dirinya untuk bisa makan sayur. Untuk siapa? Fokusnya nanti untuk kebaikan anak-anak itu. Itu mungkin jadi tipsnya 3 itu tadi. Mungkin kalau kita bicara soal penguatan pendidikan karakter, lakukan dengan konsisten, teladankan, usahakan dengan hal-hal yang menyenangkan. Oke. Kalau dari Miss Dwi sendiri yang mau disampaikan kepada orang tua dan mungkin juga beberapa guru juga di luar sana begitu? Ya, konsistensi dan ya pengorbanan pasti, kerja keras, tapi semua itu sepadan kok kalau anak-anak kita bisa bertumbuh dan bisa ya memiliki karakter yang baik begitu ya. Oke, jadi good things take effort pastinya. Oh ya pasti, jelas. Garis bawahnya. Harus itu, good things take effort, takes time juga pastinya. Ya, jadi betul. Karakter, ini karakter, kalau kita bicara soal karakter, kita kan kadang maklum kalau anak-anak nggak bisa baca tulis sampai usia 5, 6, 7 tahun. Tapi kadang kita menuntut karakter itu instan. Jadi misalnya kalau anak dikasih tahu, sudah mama kasih tahu ya 2-3 kali, bahkan lebay berkali-kali, tapi kamu tidak bisa jalan dengan baik, masih berlari-lari. Nah, kayaknya kalau karakter tuh kan kita tuntutannya instan dan cepat, padahal perlu diingat bahwa kalau kita bicara soal karakter ini waktunya jangka panjang, kekonsistennya nggak hanya 2-3 tahun, tetapi takes time tadi Daniel benar, bisa jadi 10 tahun, 12 tahun. Oke, jadi sahabat Elisa, intinya konsisten, sabar, harus kuat semua aspeknya begitu ya. Gak boleh mengeluh, apalagi takutnya nanti selama masa pandemi ini di rumah sambil mendampingi putra-putrinya, aduh ikutan pusing begitu ya. Jadi semuanya harus bisa bersih lagi dengan baik pastinya. Kalau ingin kita punya karakter anak yang ceria, kita juga nggak boleh sering ngeluh tuh, kan gitu. Nah, harus benar-benar diterapkan ya ini ya. Pokoknya diterapkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bu Melita dan juga Miss Dwi untuk kesempatannya sore hari ini sudah berkenan hadir ke studio Elisa FM dan juga waktunya untuk sharing-sharing bersama. Ditunggu lagi nih, tapi kayaknya yang satu kalau menunggu kehadirannya jauh ya dari Jakarta, harus dibawa ke sini begitu. Ya ini jalan Tuhan mungkin ya, jadi kita bisa kumpul hari ini nih. Oke, nanti ditunggu lagi kehadirannya dan juga sharing-sharing yang lainnya. Kalau misal mungkin ada informasi atau mungkin ada temuan-temuan baru, boleh disampaikan ke sahabat Elisa semuanya pastinya. Dan sahabat Elisa, terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap menyatu di 103.9 Elisa FM, The Future Station, melangkah semakin pasti.